Salam, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga di pada pagi ini masih kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur di mana kita diberikan kesempatan bangun di pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini kami sudah bangun secara piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan, penyertaan, pelindungan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik. Di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Tuhan, firman yang kami baca Bapa, kami bisa mengerti dan bisa kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga Bapa kami tidak hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tapi betul-betul Bapa kami kembali kepada firman-firman kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa yang begitu baik. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga betul-betul Bapa bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Ini semua bukan kehebatan kita, tapi karena Tuhan itu sangat baik, sangat peduli pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk bekal kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan yang kekal itu tidak bisa dibeli. Hanya kita bisa mendapatkannya jika kita merendahkan hati kembali kepada firman Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya itulah jalan. Kata firman Tuhan mengatakan, akulah jalan satu-satunya. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita mengikuti firman-Nya. Kita mengikuti surat petunjuk yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya kita di pagi ini bisa menikmati dan bisa merenungkan dan bisa mengerti bagaimana jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan. Seringkali kita mengatakan kita melakukan doa Bapa kami. Di sini kita melihat Matius 6 ayat 9 katakannya begini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang si jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini kita tahu bahwa orang Kristen rata-rata ini memperingatinya, membacanya setiap minggu. Karena ini doa Bapa kami. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita hanya di bibir saja? Apakah kita memang sudah mempraktekkannya sesuai dengan doa-doa kita yang kita ucapkan setiap minggunya? Jadi di sini kita melihat tadi Yesus mengajari, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi apakah kita sudah menguduskan namanya? Jadi jangan kita hanya katakan berdoa kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, tapi kita tidak mau menguruskannya. Artinya kita mau menguruskannya, kita sanjung, kita sembah, kita muliakan dia, kita agung-agungkan dia, kita damba-dambakan dia. Nah, jadi itu artinya kita menguruskannya.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita eh, kehendak kita yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Nah, jadi ini juga sering bertentangan dengan doa kita. Jadi seringkali kita berdoa, kehendak kita lah yang terjadi. Apa yang kita minta, mau kita jadilah. Berarti itu kehendak kita yang terjadi, bukannya kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya permintaan kita itu, semuanya doa-doa kita itu Tuhan yang menentukan. Kita hanya minta permohonan, sama seperti kita sama bos kita. Jika kita kerja, ada bos kita. Kita hanya bermohon, bagaimana Pak, kalau ini kita adakan begini. Jadi kita hanya bermohon. Jadi menentukannya adalah bos kita, bukan kita. Kita hanya bermohon. Jadi seringkali kita hidup di dalam dunia ini, kita mengatakan Tuhan itu adalah Bapa kita, Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tapi seringkali kehendak kita yang terjadi, mau kita, bukannya kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ini kadang-kadang kita tidak menyadari bagaimana seturut dengan doa kita. Doa kita mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan hari ini, makanan kami yang secukupnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita minta makanan ini hari. Makanan ini hari yang kita minta, bukan kita minta makanan lebih daripada itu. Bukan kita minta umpamanya, Tuhan berilah kami makanan kami secukupnya sampai kami mati. Bukan untuk kita minta pada Tuhan, Tuhan berilah kami harta berlimpahan. Nah, tapi kita minta pada Tuhan, berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Kita minta pada hari ini makanan secukupnya, tapi kita minta berkelimpahan. Nah, jadi ini sangat bertentangan dengan doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini hanya kita ucapkan, tapi kita tidak merenungkannya, tidak kita mengimaninya, tidak kita mengindahkannya. Apa doa-doa yang kita ucapkan setiap minggunya. Jadi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami sampai kami akan dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di sini kita melihat bagaimana doa kita, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di sini kita melihat di sini kita berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita mengatakan sedemikian rupa, tapi kita tidak mengampuni saudara kita, tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan banyak saat ini orang Kristen masih ada akar pahit, masih ada dendam. Jadi ini kita ucapkan setiap minggunya. Nah, rata-rata orang Kristen mengatakan sedemikian, tapi kita melihat masih banyak orang saat ini, orang Kristen masih dendam berkarat. Bahkan pada saat ini banyak orang Kristen, pada umumnya orang Karo, masih dia mengatakan kalau bisa satu matahari pun aku tidak. Dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena dendamnya begitu berkarat. Jadi bagaimana kita bisa ucapkan ini setiap minggunya? Ini rutinitas yang kita ucapkan setiap minggunya di gereja-gereja kita masing-masing. Jadi ini kita mengucapkannya tapi tidak mengindahkannya. Tapi sehingga ucapan-ucapan kita itu tidak kita duduki. Hanya kita mengucapkannya, tapi kita tidak melakukannya. Inilah yang sering jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita ini tidak mendapatkan bagaimana hadirat Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena apa? Karena hanya kita di mulut saja, tapi prakteknya, tapi di hati kita, kita tidak mau membuka hati kita, kita masih tertutup. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas di sini katakannya kepada kita, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kita mengatakannya. Jadi bagaimana kita ini, apakah Tuhan mengampuni kita? Kesalahan kita tidak mengampuni sesama kita manusia. Ini sering yang kita utarakan, ini sering yang kita ucapkan setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini sering kita ucapkan tapi kita tidak melakukannya. Jadi di sini ayat 13 mengatakan kepada kita, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita tahu Tuhan punya kuasa. Kita tahu Tuhan itu punya kemampuan. Dia menguasai segala-galanya. Dia mampu membuat segala-galanya. Kita tahu itu, tapi kita tidak mau tunduk kepada firman-Nya. Jadi sehingga Tuhan mengatakan kepada kita, sehingga kita merasa sangatlah kejam Tuhan itu. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan kepada kita, bagaimana Tuhan mengatakan, dan kita melihat di mana sini, Tuhan mengatakan di Markus ini, Markus kayaknya Markus 7:15 ya. Coba kita lihat dulu ya. Seringkali kita mengatakan di sini kita melihat di mana Matius 7 ini sehingga kita mengatakan ini adalah sangat kejam. Sangat kejam kali Tuhan itu mengatakan kepada kita. Tapi karena kita tidak menyadarinya, karena kita tidak melakukan firman Tuhan taat dan setia. Karena di sini sempat katakannya, Matius 7 ayat 6 mengatakannya kepada kita, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Jadi katakannya kita orang munafik. Karena apa? Karena kita ucapkan tapi kita tidak melakukannya. Seringkali kita melakukannya hanya di bibir saja. Kita memuji Tuhan hanya di bibir kita saja. Kita percaya kepada Tuhan hanya di bibir kita saja. Sehingga dikatakannya kita orang munafik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, walaupun dikatakan seperti itu, kita tidak mau mengkoreksi diri kita. Kenapa Tuhan mengatakan kita orang munafik? Jadi jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi dengan bibir kita memuliakan nama Tuhan, bukan dengan hati kita. Jika kita melakukannya dengan memuliakan nama Tuhan dengan hati kita, tentu kita taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ternyata kita, Alkitab ini kita buat menjadi pajangan sebagai tanda-tanda orang Kristen. Orang ketika tamu kita melihat masuk ke rumah kita, dia melihat Alkitab, oh berarti orang ini orang Kristen. Hanya itu. Tapi kita tidak mau melakukannya seturut dengan firman yang tertulis di dalamnya. Jadi makanya Tuhan mengatakan, hai kamu orang munafik. Dia mengatakan seperti itu. Sehingga kita merasa Tuhan itu sangat kejam. Padahal memang benar. Kita seringkali kita munafik. Kita memuji nama Tuhan dengan bibir kita, tapi tidak hati kita, tidak mau membuka hati kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan sini tadi, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jadinya Bapak Saudaraku,
hati kita jauh daripadaku, katanya. Jadi Bapak Saudaraku, kadang kita tidak menyadarinya bahwa kita ini katakan kita ini anak-anak Tuhan. Kita mengatakan ini kita ini orang Kristen. Kita ini mengatakan ini adalah sudah dibeli dengan lunas, dibayar dengan lunas. Jadi seringkali kita hanya mengambil poin-poin yang indah-indah. Kita mengambil ayat-ayat yang enak didengar, tapi kita tidak mau melakukannya dengan taat dan setia. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika demikian, apakah yang terjadi? Apakah kita tidak sama terjadi seperti zaman-zaman Nuh? Seperti kita melihat manusia dimusnahkan semua karena Tuhan kecewa melihat manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, marilah kita menyadarinya, supaya Tuhan jangan kecewa menciptakan kita, supaya kita betul-betul kita menjadi gambarannya, supaya kita menjadi sesuai dengan kehendaknya, supaya Tuhan menyenangi kita. Jadi jika kita membuat kebenaran diri sendiri, tentu Tuhan sangat benci melihat kita. Sangat Tuhan itu menyesal menciptakan kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah sadarlah kita siapa kita sebenarnya. Jangan sekali kita memerintah Tuhan. Jangan kita sekali mengatur-atur Tuhan. Seringkali kita tanpa kita menyadari Tuhan itu kita atur-atur. Seakan-akan dia itu pembantu. Seakan-akan dia itu satpam. Kita mengatakan, Tuhan jaga rumahku, jaga ladangku, jaga anak-anakku. Sehingga kita mengatur dia seakan-akan dia itu menjadi satpam untuk menjaga kita. Jadi itu tanpa kita sadari. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita ini siapa kita sebenarnya. Apakah Tuhan itu raja segala raja sehingga kita harus menyembah dia? Apakah kita yang Tuhan itulah sebagai hamba? Jadi seringkali kita terbalik. Kita menganggap kita ini Tuhan, sehingga kita merintah, sehingga kita menganggap Tuhan itu adalah hamba. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini adalah hamba, pembantu, budak. Jadi kita ini tidak ada kuasa kita, tidak ada kesewenang-wenang mengatur Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur kita, Tuhanlah yang menentukan kita, Tuhanlah yang menopang kita. Tanpa Tuhan menopang kita, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan sekali-kali kita memaksa Tuhan, jangan kita sekali membentak Tuhan, jangan sekali kita memerintah Tuhan. Karena apa? Karena kitalah yang harus diperintahkannya. Kitalah yang harus taat kepada dia. Kitalah yang harus taat melakukan apa yang diajarkannya kepada kita. Bukan dia taat melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita yang tidak menyadarinya, sehingga kita mengambil firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita. Bukan kita mengambil firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika demikian, berarti kita yang mengatur firman Tuhan ini, bukan Tuhan mengatur kita. Jadi ini kadang-kadang Bapak Saudaraku, tanpa kita sadari, kita mengucapkannya tapi kita tidak melakukannya. Tidak kita membacanya tapi kita tidak menghiraukannya. Jadi Bapak Saudaraku, sini katakannya ayat 7 mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan percuma. Jika percuma Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Berarti kalau percuma itu berarti Tuhan sudah kecewa melihat kita, sudah menyesal menciptakan kita. Jadi Bapak Saudaraku, janganlah kita mendukakan hati Tuhan, janganlah kita menyakiti hati Tuhan. Marilah kita ambil hati Tuhan, marilah kita memuji, menyembah, memuliakan Dia. Marilah kita merendahkan diri, marilah kita membuka hati kita untuk melakukan firman Tuhan, supaya kita jangan katakannya percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita, supaya kita jangan hanya mengikuti perintah-perintah manusia,
tapi kembalilah kepada perintah-perintah Tuhan. Karena dialah yang mengetahui kemana kita ini. Karena dialah yang tahu apa yang harus kita jalani. Karena dialah yang menentukan kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu kemana arah tujuan kita jika kita tidak kembali kepada firman-Nya, jika kita tidak kembali kepada petunjuk surat yang diberikannya kepada kita. Jadi jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi, marilah kita patuhi semampu kita. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas katanya tadi, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kerap kali kita lebih taat kita kepada manusia ketimbang kepada firman Tuhan. Lebih takut kita kepada perintah manusia ketimbang perintah Tuhan. Padahal manusia hanya bisa membunuh daging. Padahal Tuhan bisa membunuh badan jiwa kita. Jadi jika demikian, siapa yang harus kita patuhi? Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini seringkali kita tidak memikirkannya, kita tidak merenungkannya, tidak melakukannya, tidak mengindahkannya apa perintah-perintah Tuhan kepada kita yang harus kita patuhi, yang harus kita taati, karena lebih condong kita kepada perintah-perintah manusia. Jadi Bapak Saudaraku, di sini ayat 8 mengatakan kepada kita, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi di sini katanya perintah Allah kita abaikan tanpa kita sadari. Kita menganggap itu adalah perintah Allah yang diajarkan oleh manusia, padahal bertentangan. Padahal kita melihat hitam dan putih. Itulah perbedaannya. Seringkali kita melakukannya itu kita awali adalah dari firman Tuhan. Kita awali itu dalam doa. Segala acara kita awali dalam doa, tapi kita akhiri dengan aturan-aturan manusia. Bagaimanalah kita itu, Tuhan melihat kita mengkelabui Dia, seakan-akan kita di dalam Tuhan, seakan-akan kita itu pamit kepada Tuhan, seakan-akan kita itu berguru kepada Tuhan, tapi kita hanya pamit saja. Tapi yang kita lakukan adalah aturan-aturan manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku, sadarlah kita. Siapa yang lebih berharga? Siapa yang harus kita sembah? Apakah aturan manusia? Apakah aturan Tuhan? Jadi ini adalah kita yang mengetahuinya. Karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, memberikan petunjuk kepada kita. Tinggal kita, siapa yang kita harus ikuti, kemanakah arah tujuan kita. Jika kita mengikuti aturan-aturan dunia, tentu kita mendapatkan kehidupan dibakar selama-lamanya. Jadi jika kita mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan, tentu kita mendapatkan kehidupan yang kekal, itu hidup selama-lamanya. Jadi semua dua-duanya hidup selama-lamanya. Dua-duanya kita yang menentukannya. Dua-duanya kita yang memilih, dua-duanya kita yang mengetahui, tidak siapa-siapa. Tidak cukup hanya di bibir kita saja memuji, memuliakan nama Tuhan, tapi hati kita, apakah kita mau taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika kita hanya memuji nama Tuhan melalui bibir kita saja, sini dikatakannya kepada kita, sangat jelas kepada kita, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Berbuah menurut manusia belum tentu berbuah menurut Tuhan. Jadi berbuah ini juga bermacam-macam. Berbuah seperti manusia, berbuah untuk Tuhan itu beda. Karena kalau kita baik itu berbuah kita untuk manusia, mengasihi manusia, itu kita berarti kita menganggap kita ini sudah berbuah. Jadi itu belum tentu. Kalau tidak dasarnya firman, kita baik pun itu tidak ada gunanya. Karena banyak orang baik, banyak,
orang mengasihi sesama manusia banyak, tapi belum tentu dasarnya firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, haruslah dasarnya adalah firman Tuhan. Kebaikan kita itu adalah dasarnya firman Tuhan. Jadi melakukan kebaikan kita itu adalah melalui seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut kehendak manusia. Karena seturut kehendak manusia, baik itu ada embel-embelnya, ada ulang-ulang di balik batu, ada rencana yang tertentu. Nah, jadi itu belum tentu baik menurut Tuhan, tapi bisa katakan itu baik menurut manusia. Karena apa? Karena kita peduli kepada sesama kita. Tapi itu biasanya kalau baik menurut manusia, ada udang di balik batu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, di sini kita melihat ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kita mengenal mereka. Artinya begini, dia membantu itu tidak membalas, meminta balasan, tidak memikirkan imbalan. Nah, jadi banyak saat ini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi banyak saat ini orang baik, orang peduli, tapi itu belum tentu dari Tuhan. Nah, jadi haruslah dasarnya firman. Jadi makanya di sini kita melihat bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bagaimana kita mengerti kehendak Bapa kita di sorga? Tentu dasarnya adalah firman. Karena kita tahu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita dasarnya adalah firman. Jika kita berbuat kebaikan itu adalah dasarnya firman. Jadi di sini katanya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan setiap manusia berseru kepada Tuhan. Bukan setiap orang Kristen itu pasti masuk sorga. Karena apa? Karena jelas gini tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Karena jika dia menyebut Tuhan, Tuhan katanya, berarti itu sudah orang Kristen, sudah orang percaya. Jadi sini tadi katanya Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi harus kita kembali kepada firman kebenaran, karena di situ petunjuk, di situ aturan-aturan yang ditentukan Tuhan, bagaimana kita itu melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Jadi jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, itu bukan kehendak Bapa kita di sorga, itu kehendak manusia, kehendak kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, di sini ayat 22 mengatakan kepada kita, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kenapa Tuhan mengatakan kamu pembuat kejahatan? Padahal kita melihat sesuai dengan bacaan ini tadi, dia sudah bernubuat dalam nama Yesus. Dia sudah menyembuhkan sakit dalam nama Yesus. Dia sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Berarti dia menurut manusia, menurut pandangan kita adalah pelaku firman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu? Karena kita tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Karena kita tidak sesuai apa yang kita lakukan seturut dengan apa firman Tuhan. Kita membuat kebenaran diri sendiri. Kita membuat seperti kehendak kita. Jika kulakukan seperti ini, pasti Tuhan mengindahkannya. Jika kubuat seperti ini, Tuhan pasti senang pada saya. Karena apa? Karena kita yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan mengatur kita. Jika Tuhan mengatur kita, tentu kita taat dan setia untuk melakukannya apa yang tertulis di dalam suratnya.
Itu jika kita taat dan setia. Kenapa kita tidak mau taat dan setia? Kita mengatakan Tuhan, Tuhan. Apa dasar kita? Kita mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak taat kepada Alkitab, tidak taat kepada firman-Nya. Apa dasar kita? Jadi ini sering tanpa kita sadari. Karena apa? Karena semuanya itu adalah kehendak kita. Kita mendoakan orang sakit dalam nama Yesus adalah karena ada mau kita. Kita mengadakan mujizat dalam nama Yesus karena ada tujuan kita. Bukan kita mau bersungkur kepada kaki Tuhan. Bukan kita mau berlutut kepada kaki Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kita menganggap kita ini sudah benar. Kita menganggap kita ini kitalah yang paling hebat. Sehingga kita perintah-perintah Tuhan itu. Sehingga kita paksa-paksa Tuhan itu. Sehingga kita menunjuk-nunjuk Tuhan itu. Itu tanpa kita sadari. Kenapa? Karena tidak dasarnya Alkitab. Jika dasarnya kepercayaan kita ini dasarnya Alkitab, tentu kita tidak mau memerintah-merintah Tuhan. Tentu kita tidak mau mengatur-ngatur Tuhan. Tentu kita tidak mau mengatur-ngatur firman-Nya. Tapi kita melakukannya taat dan setia walaupun kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi kita berupaya semampu kita. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memenuhi kita dengan tuntunan Roh-Nya, sehingga Roh-Nya lah yang mengajari, membimbing kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan seturut dengan kehendak kita. Banyak kali kita Bapak Saudaraku saat ini orang Kristen mau seturut dengan kehendak kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat si Lazarus, dia hidup di dalam dunia ini tidaklah seturut dengan kehendak-Nya. Dia pasti kalau ditanya dia tidak mau menjadi peminta-minta. Jika kita tanya dia tidak mau kawannya hanya anjing. Jika kita tanya dia tidak mau dia kurapan. Tapi apakah dia berontak? Apakah dia itu mengutuki Tuhannya? Kita melihat seperti si Ayub. Apakah ada manusia yang mau seperti Ayub? Bahkan istrinya juga sudah kutuki Allahmu itu katanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pilihan lain. Hanya kembali kepada firman Tuhan. Harus kita menaati apa yang disuruh Tuhan. Apa yang disuratkan Tuhan kepada kita, kita baca, kita lakukan taat dan setia. Tidak ada pilihan lain. Karena kita tahu kita sebagai orang Kristen hanya dialah satu